Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan dan konversi pecahan campuran. Apa aja sih bentuk-bentuk pecahan itu? Mari kita pelajari. Bentuk pecahan itu ada 4 macam yang kita pelajari di kelas 4 ini. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran, yang ketiga adalah pecahan desimal, dan yang keempat adalah pecahan persen. Kita lanjut. Pecahan biasa itu pecahan yang bentuknya ini per, ya, pembilang per penyebut, ya. Nah, contohnya ada 3/4, ada 6/5, ada 13/24, dan lain sebagainya. Jadi pecahan yang seperti yang kalian pahami di awal, ya. Ada pembilang penyebut. Contohnya ini. Kita lanjut. Nah, pecahan biasa itu dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut. Nah, kita lihat di sini contohnya 1/2, pembilangnya 1, penyebutnya 2. Maka pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, maka disebut sebagai pecahan murni. 7/12, pembilangnya 7, penyebutnya 12. Maka dia kita sebut sebagai pecahan murni. Yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 6/5. 6 ini kan lebih besar daripada penyebut 5, ya. 13 ini lebih besar dari 4. Maka itu disebut sebagai pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni inilah yang nanti bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh, ini 3 bilangan bulat dan pecahan biasa. Dibaca 3, 4/5. Sekarang kita lihat yang bawah ini. Ini kita bacanya gimana? Dibacanya adalah 5/2/5. Seperti itu cara membaca pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu sebenarnya adalah hasil penjumlahan dari bilangan bulat dengan pecahan. 1/3/4 ini sebenarnya adalah 1 ditambah 3/4. 1, ya, ditambah 3/4 berarti menjadi 1/3/4. 2/3/8 ini adalah dari 2 ditambah 3/8. Ini kan 2. Kemudian ditambah 3/8. Maka jadi 2/3/8. Kita lanjut ke pecahan persen. Tentunya kalian kalau ke mall sering sekali menemukan tulisan-tulisan seperti ini. Diskon 50%, diskon 20%. Nah, itu adalah pecahan persen. Jadi persen itu artinya per 100, ditandai lambang seperti ini. Nah, lambangnya persen. Nah, ini tulisan ini dibaca 20%. Ya. Tulisan ini dibaca 50%. Persen itu kan tadi katanya adalah per 100, maka 20%, ya, 20% itu adalah 20/100. 50% itu adalah 50/100. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma.
Angka di belakang koma dibaca sesuai urutan, dibaca per angka, bukan bilangan. Contoh di sini 0,5 ya, dibaca 0,5. Ini kita baca 12,45. Jadi jangan dibaca 12,45. Tidak boleh, dibacanya adalah 12,45. Jadi yang di belakang koma ini dibacanya per angka, bukan bilangan. Kemudian 89 ya, ini koma 376. Ya, nggak boleh dibaca 376, nggak boleh. Dibacanya harus 376 yang di belakang koma. Oke, paham? Kita lanjut. Pecahan desimal, Mas Yan. Jumlah digit di belakang koma menunjukkan penyebutnya, yaitu per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Kita lihat di sini 0,5. Di belakang koma hanya ada satu angka. Maka dia per 10. 5, ya, 5 ini per 10. Karena di belakang koma hanya ada satu angka. Di sini 0,27. Di belakang koma ada dua angka, maka ditulisnya adalah 27 per 100 ya. Jadi aslinya 0,27 itu adalah 27 per 100. Kenapa? Karena di belakang koma ada dua angka, maka di sini per 100. Kita sekarang lihat contoh berikutnya, 6,342 ya. 6,342. Di belakang koma ada 3 angka, maka pecahan tersebut adalah per 1000 karena di belakang koma ada 3 angka. Nah, kemudian ini ditulis di atasnya 6.342 per 1000. Oke, kita lanjut ke konversi pecahan biasa ke pecahan campuran. Bagaimana caranya ya? Konversi pecahan biasa ke pecahan campuran. Ada cara pertama, 13/5 kita jadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? 13 dibagi 5, ini ada 13 buah batang. Kita bagi 5 ternyata dapat 2. Nah, ini dapat 2. Nah, di sini ada sisa 3. Maka ini sisanya 3. Sehingga 13/5 itu adalah 2, yaitu hasil tadi itu 2, hasil dari sini. Kemudian sisanya kita taruh di sini, ya. 3/5, karena di sini kan 13/5, maka ini juga per 5. Cara kedua, kita gunakan porogapit. 13 dibagi 5, ya. 13 dibagi 5 dapat 2. 2 kali 5 dapatnya 10. Kemudian 13 kita kurangi 10 hasilnya 3. Nah, 2 ini adalah hasil. Sedangkan 3 di sini adalah sisa. Hasil itu kita tulis sebagai bilangan bulatnya. Ya. Kemudian sisa kita gunakan sebagai pembilang dari pecahannya. 3/5 karena di sini 13/5, maka penyebutnya tetap 5 juga ya. 13/5 sama dengan 2/3/5. Itu cara mengkonversi pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kita akan belajar sebaliknya, konversi pecahan campuran ke pecahan biasa. Lebih mudah lagi nih caranya. Insya Allah kalian bisa semua. Nah, di sini ada contoh 5/3/8. Bagaimana mengubahnya ke pecahan biasa? 5 ini, yang bilangan bulat ini, kita kalikan dengan penyebutnya. 5 kali 8, kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya 3. Jadi 5 kali 8, di sini 5 kali 8. Ya. Nih. Kemudian ditambah 3. Ditambah 3. Ini kita tambah 3. 5 kali 8 ditambah 3 per 8. Penyebutnya tetap 8. Ya. 5 kali 8 hasilnya adalah 40. Ditambah 3.
40 tambah 3 hasilnya 43. Maka 53/8 itu sama dengan 43/8. Mudah sekali bukan anak-anak? Ya, alhamdulillah. Oke, kalau sudah Ustadz undur dulu. Semoga bermanfaat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.